Oke, oke, bab satu. Coba lihat sih. Bawah, oke, oke. Alat praktik. Alat masing-masing. Terus, rumusan masalah itu jangan terlalu banyak. Ya. Kamu kuali apa kuanti? Kuali, Pak. Kuali ya. Iya. Ya, itu untuk jurnal 4 itu terlalu banyak. Mungkin kamu bisa pakai 2 atau 3 ya. Dan rumusan masalah nanti harus dijawab di bab 4. Jadi bab 4 itu harus membaca apa? Harus menjawab research question itu. Nah, itu rumusan masalah biasanya jadi masuk di pendahuluan, nggak jadi subbab sendiri ya. Baik. Ya, coba dieliminasi satu aja dari maksimal 3. Terus apa lagi? Itu aja sih, Bapak. Soalnya kalau untuk saya kan tinggal pertanyaan saja yang belum aku buat, Pak. Terus bab apa? Oh, baru bab 1 sama rumusan masalah ini. Iya, Pak. Bab satu sama perumusan masalah. Ya, udah bagus. Cuma research question jadi satu sama masuk di latar belakang aja. Ya, ya udah bagus ini dari pada yang kemarin. Untuk Tinggal pertanyaannya eh, itu gimana, Pak? Mungkin bisa Bapak beri contoh gimana gitu, Pak, untuk pertanyaannya. eh, coba ya. Bagaimana pengaruh faktor lingkungan digital dalam bentuk perhatian? Dan jadi, hal ini, ya itu sudah benar. Bagaimana taktik komunikasi pemasaran? Oke, yang 3 coba. Oke, yang 4. Sudah saya hapus satunya, Pak. Oh, udah. Oh iya ya, Ya, ya udah ya, sih. ya. Ya, baik. Ya. Untuk yang keempat nih, apakah menurut Anda banyak konten sukses instan di media sosial membuat anak muda zaman sekarang jadi gampang tergiur uang cepat tanpa memikirkan resikonya? Ya, ya, benar. Oke. Untuk yang kelima, apakah rasa percaya diri dan kemampuan diri yang kuat menjadi penentu utama bagi seseorang saat memutuskan mau mengambil resiko bisnis seperti MLM atau tidak? Oke, tak baca dulu tak mikir. Enggak, Tidak, oke. Nah, untuk yang keenam nih, sebagai anak muda atau Gen Z, apakah Anda selalu melihat dan menilai sebuah peluang bisnis berdasarkan isi cerita dan pengalaman nyata orang lain, bukan cuma sekedar melihat data atau angka di atas kertas saja? di atas kertas. Ya, ya. Ya, oke, baik. Oh, yang ketujuh nih, apakah rasa takut ketinggalan tren atau FOMO atau ajakan lingkungan teman sebaya bisa memengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu jenis bisnis? Ya, bisa, bisa. Ya, oke. Delapan, apakah gaya hidup sukses yang ditampilkan para tokoh atau influencer di media sosial terasa lebih memengaruhi pikiran anak muda dibanding omongan orang di dunia nyata? Ya, Oke, baik. Untuk yang kesembilan, apakah Anda setuju bahwa bagi anak muda Gen Z, aturan ketat dalam suatu kelompok bisnis seperti keharusan membeli produk tertentu atau kejar target poin seringkali membuat mereka merasa tertekan? orang kecil suatu kelompok bisnis. Ya, Ya, oke. Yang ke-10 nih, apakah Anda percaya kalau lingkungan kelompok, pelatihan motivasi, atau kumpul-kumpul rutin bisa mengubah cara pandang seseorang yang awalnya benci atau ragu
menjadi suka pada bisnis tersebut. Ya, bisa. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya itu adalah pendapat Anda ya, Mas. Baik. Oke. Oke. Untuk yang ke-11 nih, menurut pendapat Anda, bagaimana cara media sosial seperti konten influencer, gaya hidup sukses, atau ajakan komunitas memengaruhi jalan pikir dan keyakinan seseorang sehingga mereka akhirnya memilih untuk ikut bergabung, atau justru malah menjadi sangat anti anti terhadap bisnis MLM? Di era digital kayak sosmed sekarang kan, terutama influencer itu lebih gampang membujuk gengsi dengan iming-iming apa mendapatkan gaji sekian dengan instan atau dalam kurun waktu yang singkat juga. Itu kan kayak gimana ya? Maksudnya gengsi ini pengen jalan pintas gitu. Jadi ya gimana memang pasarnya ngono. Jadi banyak gengsi sing terjebak neng MLM itu mau gara-gara iming-iming influencer yang sebenarnya itu bisa direkayasa sendiri. Soalnya kan sosmed itu kan cuma tampilan luar itu bisa diedit dan segala anu nih. Belakangnya sosmed kita nggak tahu dia sebenarnya kayak apa. Oke. Oke, baik. Ini yang ke-12 nih. Di satu sisi ada orang yang menganggap LMM itu bisnis yang buruk atau jelek karena penuh tekanan dari atasan dan target yang memaksa. Namun di sisi lain ada orang yang awalnya benci tapi setelah ikut pelatihannya malah jadi sangat mendukung bisnis ini. Menurut pandangan Anda, mengapa bisa terjadi perbedaan cara menilai yang sangat ekstrim seperti itu di kalangan Gen Z? Menurutku karena yang pertama awalnya dia itu kayak membenci gitu karena dia mungkin belum dapetin profit ya, belum dapetin profit. Nah, kemudian dia ngomong ke temennya, ayo menu aku, akhirnya dia dapat profit ke temennya itu, akhirnya dia apa jadi mendukung lah. Ya ujung-ujungnya kalau kalau dia profit pasti mendukung, tapi kalau dia nggak profit ya dia pasti membenci hal tersebut. Baik. Yang ke-13 nih. Bagaimana pandangan Anda mengenai ajakan bisnis dari teman dekat atau lingkungan pergaulan sendiri? Apakah itu membuat Anda merasa sungkan untuk menolak, atau Anda tetap bisa bersikap cuek dan tegas? Eh, aku tergantung model bisnis sih ya apa maksudnya hmm, ini modelnya ini cocok gak ambek diriku dewe ngono dan pelaksanaannya itu mudah nggak nah itu sing jadi penentuan. Tapi kalau misalnya nggak sesuai ambek prinsip sing tak pegang ya pasti ya tak skip lah. Hmm. Cuma tak edit-edit aja. Kamu gak gitu headset ah? Iya, nggak headset aku. Oh ya wes. Pertanyaan Anda. Oke, nomor satu nih. Ya. Apakah konten atau informasi seputar bisnis di media sosial bisa memengaruhi cara Anda menilai sebuah peluang usaha? Ya, simpelnya sih ya kagum aja sih. Masa, Kayak gak usah kayak pendapat, gak itu usah pendapat, gak usah termotivasi, pendapat, terinspirasi. Oh, gak usah. gak usah Oke, pendapat. sip, sip, Oh ya, sip, sip. oh, Mantap. gak usah pendapat. Mantap, Kedua, mantap. apakah Boleh, promosi boleh. bisnis Loh, tapi MLM yang sering oh, gak mesti koyo emangnya ya wes lah, ya wes gak apa. Lanjut, lanjut. Nah. pendapatnya, pendapatnya sering kini, pendapatnya gitu, pendapatnya. Oke, Pendapatnya ya kata tadi sing kata langsung. gampang-gampang. Simpel. Ya wes, ya wes. Oke, yang kedua, Tak apakah jawab simpel. promosi bisnis
Ya, apakah promosi bisnis MLM yang sering lewat di media sosial membuat Anda tertarik atau justru membuat Anda makin enggan untuk tahu? Eh, tidak tertarik saya. Apakah melihat orang pamer kesuksesan atau kebebasan waktu kerja di media sosial membuat Anda jadi lebih memperhatikan bidang bisnis yang mereka jalankan? Yes, ya, Terus, apakah menurut Anda banyaknya konten sukses instan di media sosial membuat anak muda zaman sekarang jadi gampang tergiur uang cepat tanpa memikirkan resikonya? ya, berpengaruh. Apakah rasa percaya diri dan kemampuan diri yang kuat menjadi penentu utama bagi seseorang saat memutuskan mau membangun bisnis seperti Ya, FMCG? Apakah Anda selalu melihat dan menilai sebuah peluang bisnis berdasarkan isi cerita dan pengalamannya ke orang lain? Bukan cuma sekedar data atau angka di atas kertas saja. enggak, data lebih penting. Ini tidak, tapi ya. Tidak, apa sih sing mau ta? Oh ya, data tidak, data lebih penting. Tidak. Ya, kalau supaya ulang tahun sampai kamu. Oke, selanjutnya. Apakah rasa Apaan sih bisa baru ulang tahun apa-apaan? apakah rasa takut ketinggalan tren atau FOMO atau ajakan lingkungan teman supaya bisa mempengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu jenis bisnis? Ya, cek suaramu patah-patah jek. Halo, halo, halo. Enggak mau maksudnya pas ngomong mau lo patah-patah. Terus naik. 8. Apakah gaya hidup sukses yang ditampilkan para tokoh atau influencer di media sosial terasa lebih memengaruhi pikiran anak muda dibanding omongan orang di dunia nyata? Iya, 9. Apakah Anda setuju bahwa bagi anak muda Gen Z, aturan ketat dalam suatu kelompok bisnis seperti keharusan membeli produk tertentu atau kegiatan poin seringkali membuat mereka merasa tertekan? iya. Apakah Anda percaya kalau lingkungan kelompok pelatihan motivasi atau kumpul-kumpul rutin bisa membuat cara pandang seorang yang awalnya benci atau ragu menjadi suka pada bisnis tersebut? Iya. Saya Iya ada soal. tidak anjir. Darinya ini pendapat Anda. Bagaimana cara media sosial mempengaruhi jalan pikiran dan keyakinan seseorang hingga mereka akhirnya memilih untuk ikut bergabung? Atau justru malah menjadi sangat anti terhadap bisnis MLM? Iki tak ketik ae ta piye? Aku yang Kok ketik, ini dikte ta? aku sing ngetik. Wis, tergantung algoritma. Lah mereka sering nonton konten MLM yo, mungkin bakal makin tertarik. Aku jawaban gak apa-apa ta. Nah, lah misalnya mereka sering nonton konten kritikan MLM, yo mungkin mereka bakal anti ambil MLM. Iku mbok tulisnya basa apa tuh, Cek? Indo anjir. Ya wis. Ya apa sih? Oke, next ya. Di satu sisi ada orang yang menganggap MLM itu bisnis yang buruk atau jelek karena penuh tekanan dari atasan dan target yang memaksakan. Namun di sisi lain ada orang yang awalnya benci tapi setelah ikut pelatihannya malah jadi sangat mendukung bisnis ini. Menurut pandangan Anda, mengapa bisa terjadi? Mau membacakan PPT saya yaitu dari jurnal yang saya riset sendiri ya, analisis referensi Gen Z terhadap model bisnis multi-level marketing dengan social cognitive teori. Nah, di landscape digital ini, jebakan algoritma dan orientasi bisnis Gen Z itu ada karakter unik, tekanan eksternal, efek samping impulsif.
Jika terunik sebagai generasi digital natif, Gen Z memiliki mentalitas dan orientasi keusahaan yang sangat kuat dibentuk dan terparan informasi saat super cepat. Yang kedua, tekanan eksternal, interaksi intens memicu pressure, tekanan kelompok sebaya, dan FOMO, fear of missing out, menggeser rasionalitas murni menjadi perilaku bentukan interaksi sosial digital, yaitu dan yang ketiga, efek samping impulsif, algoritma mendikit cara membantang investasi, mendorong pemikiran instan dan keputusan terburu-buru demi kepuasan dan sesaat. Ya, ada ada transformasi MLM dari tatap muka ke sosial media. Nah, yang dulu itu konvensional itu mengandalkan jaringan tatap muka, fisik, dan interaksi lingkungan nyata, penerus lambat. Kalau di era digital, mengadopsi sosial media marketing, algoritma dimanfaatkan untuk rekayasa interaksi ekonomi. Yaitu salah satunya adalah strategi pamer kemewahan. Ya, di MLM ini seringkali kita ketemu orang-orang yang mau pamer kemewahan dengan embel-embel kalau ikut bisnisnya akan langsung menjadi kaya. Terus selanjutnya tuh di lensa diagnostik social cognitive theory by Albert Bandura itu determinasi timbal balik triadik replikal, yaitu manusia adalah agen aktif bukan sekedar penerima pasif, ada lingkungan digital, ada perilaku perilaku nyata, dan ada kognisi personal. Kalau di lingkungan digital itu ada paparan masif dari media sosial, influencer, dan tekan kelompok atau peer pressure atau memicu FOMO. Kalau perilaku nyata yaitu keputusan adaptif hasil interaksi apakah individu bergabung karena kepatuhan buta atau menolak karena normalisasi perlindungan diri. Yang terakhir ada kognisi personal atau self efficacy. Kekayakan internal evaluasi resiko dan motivasi berprestasi, kemampuan menimbang realitas versus ilusi. Terus selanjutnya ada metodologi suara dari dan realitas digital. Pendekatan kualitatif fenomena dengan wawancara semi-struktur. Yang ini saya pakai kayak seperti punya Bapak, yaitu pakai kode nama aja, pakai N1 sampai N10. Targeting panel responsif atau fokus pada life experience Gen Z yang umurnya tahun lahirnya itu antara 2000, yang aku wawancara itu antara 2004, 2005, dan 2006. Di sini tuh banyak banget terpapar langsung oleh pewawaran atau prospek MLM di media sosial dan banyak sekali dia itu banyak cerita dari teman dekat atau lingkaran sosial terdekat yang pernah menjadi korban bullying nyata akibat jaringan MLM. Nah, ilusi modeling ilusi modeling dan magnet kemewahan, ini alasan kenapa banyaknya MLM pakai cara seperti ini karena daya tarik awal, konten mewahan dan bonus instan dan dari influencer secara sukses dan menetes aspek kognitif kan sih. Terus ada rasa penasaran FOMO dan ada tekanan kelompok. Terus ada benturan realitas. Adik yang utama itu ada penyaksian langsung mengamati teman dekat menanggung kerugian finansial, yaitu ada keretakan sosial melihat rusaknya hubungan pertemanan akibat paksaan merekrut dan target to point dan realita tersembunyi terbongkarnya doktrin manipulatif dan ketiadaan transparansi risiko di awal. Ada suara dari lapangan juga, runtuhnya ilusi digital, yaitu ada dari informasi N1. Waktu itu saya lihat sendiri teman dekat saya sampai habis uang tabungannya karena ikut bisnis itu. Dari situ saya langsung sadar dan tidak percaya lagi dengan foto-foto sukses yang dibagikan influencer. Yang dari N2 juga sebenarnya merasa sungkan juga. Ada pertanyaan yang dia sungkan atau tidak untuk ditawari, itu dia lumayan sungkan untuk menolak langsung ajakan di tempat tongkrongan. Tapi karena dia tahu resikonya besar dari kasus teman yang gagal tersebut, saya tetap memilih tegas untuk menolak. Dan yang N6 itu ada pertanyaan tentang gimana dia lebih cenderung terpengaruh antara antara ini apa sebagai data atau hanya dilihat dari hasilnya saja. Dia memilih untuk sebagai data atau transparansi data transparansi awal kita baru atau ada sistem paksaan tutup target point setelah masuk suka atau tidak anggota diperas untuk keluar uang untuk mengikuti sistem mereka. Jadi dia N6 ini lebih realistis dan dia membaca transparansi itu sendiri atau datanya itu sendiri. Sebenarnya ada pembangunan restoratif self
efisiensi, yaitu efikasi diri resisten, ketunggangan prinsip internal untuk menolak bersikap cuek dan mempertahankan nasionalitas di tengah tekanan kelompok sebaya. Itu dievaluasi kritis ekstrim, ada imunitas terhadap jargon, dan tindakan penolakan. Terus ada ilusi digital, narasi MLM, dan benturan realita agensi. Di ilusi digital MLM itu ada hook, ada pemicu perhatian, ada social dynamic atau dinamika sosial, ada outcome atau hasil kognitif. Nah, di benturan realita agensi itu ada sama, kalau di digital hooknya itu adalah pamer kemewahan, sukses, intan gaya hidup elit. Kalau realita agensi itu hooknya itu bukti kerja nyata, tabungan ludes, rutinitas kebangkitan korban. Kalau di dinamika sosial itu ada tren FOMO, di digital MLM ini ada tren FOMO, tekanan kelompok untuk bergabung atau doktrin motivasi. Nah, di Gensi ini ada di sosial dinamiknya itu ada rusaknya hubungan pertemanan, sanksi sosial, sama keharusan membatasi diri. Kalau di digital, outcome-nya itu kepatuhan buta dan impulsif orientasi. Kalau sebaliknya di data Gensi itu ada outcome outcome outcome-nya itu resultat visual efikasi, evaluasi resiko ketat, dan penolakan tegas. Nah, untuk struktur kognitif itu tarik-menarik psikologis, ada kepatuhan tren dan perlindungan finansial. Mensadarnya adaptasi dan evaluasi informasi baru mengenai skema bisnis digital. Paparan media sosial, paparan bisnis, tekanan positif, dan motivasi berprestasi autentik. Kesimpulan utama pekerjaannya rem psikologis itu seperti FOMO atau kegagalan teman sebaya itu, kegagalan mental yang dialami orang lain seperti tidak murni sebagai rem psikologis bagi Genji. Rem ini ketika menghentikan impulsivitas dan rekayasa kombinatif masa MLM yang persuasif. Biasanya mentalitas bisnis anak muda dari sekitar ikut-ikutan tren menuju pencarian pengembangan kapabilitas yang otentik dan rasional. Implikasi riset bergeser paradigma pemasaran digital. Ada runtuhnya strategi flexing, ada dominasi testimoni negatif, dan tuntutan autentisitas Genji. Dan yang terakhir itu ada realitas melampaui algoritma. Gensi tidak secara membabi buta dikendalikan oleh media sosial. Penolakan mereka terhadap manipulasi bisnis digital bukanlah kebutuhan